ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता। व्रत या दान आदि करो तो मैं सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूँ, फिर भी उसे कोई डर नहीं। तो इसलिए मुझे पहले फोन किया था, सरू को नहीं। उसे मुझसे शादी नहीं करनी है। Kisah ini berawal dari Inder yang kembali memenangkan kasus. Ia, pria berbadan six-pack ini adalah seorang pengacara terkenal. Setelah lelah melakukan aktivitasnya di kota, ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tepatnya villa mewah dekat perbukitan yang jauh dari keramaian. Setelah tiba di sana, ia bergegas menuju halaman belakang. Dan begitu tiba di sana, bunga-bunga di salah satu pohon besar pun berguguran dan menyiram wajah pria ini. Terlihat kesedihan dan kerinduan yang mendalam dari pandangannya. Terlebih saat ia melihat tulisan yang terukir di batang pohon itu. Saraswati. Saraswati, gadis yang biasa disebut Saru, adalah seorang gadis yang tinggal di sebuah rusun dengan kedua orang tuanya dan adik perempuannya. Pagi itu terlihat ayah Saru, Jairam, sedang marah-marah kepada istrinya karena belum mempersiapkan putri mereka dan hal-hal lain untuk menyambut calon suami. Ya, gadis ini akan dijodohkan orang tuanya dengan seorang pria berpendidikan yang sedang bekerja di Amerika. Saru pun segera bersiap-siap, namun ia merasa ragu akan keseriusan pria yang akan dijodohkan dengannya. Ia merasa minder, namun ibunya menghiburnya dan meyakinkan putrinya itu untuk tetap percaya diri. Tiba-tiba ponsel dari si ayah pun berbunyi, dan itu adalah dari pihak si pria. Mereka memberitahukan bahwa perjodohan Saru dibatalkan. Ya, mereka telah menemukan wanita yang tepat untuk putra mereka. Ayah Saru yang pemarah akhirnya segera meminta Saru bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat mereka akan turun dari lift ke lantai 1, Saru dan ayahnya menemukan Inder, pria pemabuk yang sedang bermesra-mesraan dengan kekasihnya. Ayah Saru sangat marah dan langsung menyampaikan komplainannya itu kepada ketua RT yang ia temui di bawah. Malam itu ayah Saru berkata bahwa mereka akan keluar kota dan Kafari, adik Saru, akan mengenalkan Saru kepada teman dekat kekasihnya. Awalnya Saru menolak hal itu, namun terpaksa ia menerima tawaran ini karena adiknya ingin ia segera menikah. Tibalah malam itu, pacar Kafari dan pria itu pun datang ke rumah mereka. Setelah obrolan panjang, kedua pria itu pun izin untuk pulang. Ternyata handphone si pria ini ketinggalan. Kafari pun memintanya untuk turun dan mengantarkan handphone si pria ini. Menurutnya hal itu mungkin akan menarik perhatian si pria ini kepada Saru. Gadis ini pun mengikuti dan ia berjalan ke bawah untuk menemui pria ini. Belum sempat ia memanggil pria itu, ia mendengar percakapan keduanya. Ya, pria itu tidak suka dengan Saraswati. Ia menilai gadis ini kolot dan tidak tahu bergaya. Bahkan, ia mendengar bahwa pria ini telah mengetahui bahwa dia adalah pria ke-10 yang menolak dijodohkan dengan Saru. Hati gadis ini benar-benar hancur saat itu. Ia lalu naik ke atas dan menemui adiknya. Namun ternyata si adik pun sudah muak dengan Saru. Malah ia balik menyalahkan Saru. Ia bahkan telah diancam oleh kekasihnya. Jika ia masih menunggu Saru untuk menikah, maka pria itu akan meninggalkannya. Saraswati, gadis cupu berkacamata ini benar-benar galau. Ia ingin menikah seperti harapan kedua orang tuanya dan juga adiknya. Namun tak ada satupun pria yang tertarik padanya. Keesokan harinya Saru kembali bekerja. Ia tak sengaja melihat sampul majalah. Di sana terpampang wajah seorang wanita yang ahli dalam make up. Ya, wanita itu adalah kekasih tetangganya yang kemarin ia temui sedang bermesraan di lift. Ia berusaha menelepon nomor yang terdaftar di dalam majalah itu. Namun mereka memberitahukan Saru bahwa butuh 3 bulan untuk mengantri agar dapat di make up oleh wanita ini. Saru pun mulai memutar otaknya dan ia pun terpikir dengan kekasih wanita itu. Ya, ia terpikir oleh Inder. Ia pun memutuskan untuk menemui pria itu di saat dini hari, di mana saat orang-orang sudah larut dalam tidur. Ia tak ingin seorang pun melihatnya bertamu ke rumah laki-laki, karena hal itu sangat pantang dalam keluarga mereka.
Malam itu Inder sedang berolahraga saat Saru datang. Saru pun meminta maaf karena telah mengganggu waktunya. Dan ia meminta tolong kepada Inder agar merekomendasikan dirinya untuk di makeover oleh wanita itu. Saat itu pukul 4 pagi saat mereka sedang membahas tentang hal ini. Ruby, kekasih pria itu pun tiba-tiba datang. Ia tampak syok saat melihat Inder dan Saru sedang bersama. Pria ini sempat meyakinkan dirinya bahwa Saru bukanlah wanita murahan. Ia datang karena ingin meminta tolong. Namun, Ruby sudah terlanjur sakit hati. Ia pun melemparkan botol minuman ke arah Saru dan Inder. Dan pecahan kaca itu pun mengenai pundak Inder. Segera Inder dan Saru pergi ke apotik untuk mengobati lukanya. Awalnya pria ini telah meminta Saru untuk kembali ke rumahnya saja karena ia kenal bagaimana sifat ayah Saru. Namun gadis ini merasa bersalah, ia tetap bersikeras untuk menemani Inder berobat. Dan ya, masalah pun dimulai. Security rusun itu pun melihat keduanya keluar pagar berdua pada dini hari. Segera ia menelepon ketua RT dan karena Inder dinilai negatif di tempat itu, karena dia adalah mantan narapidana, selain itu juga sering membawa wanita ke kamarnya, maka ia sangat dipantangkan dekat dengan Saru. Saru dan Inder pulang dari apotik. Dan kali ini mereka menumpangi mobil razia polisi. Si security pun kembali menelepon ketua RT dan bilang bahwa mereka mungkin sudah berurusan dengan polisi. Esok paginya ayah Saru kembali dari luar kota. Ketua RT, warga setempat, dan security sedang mengobrol tentang kejadian tadi malam. Ayah Saru segera mengecek kebenaran berita itu, dan benar saja. Mereka menemukan Saru tengah berada di kamar pria itu. Emosi sang ayah seketika memuncak. Ia tak menyangka bahwa putri yang dianggap polos ternyata bisa berbuat hal sebodoh itu. Ia pun menampar Saru dan Inder. Dan yang lebih menyakitkan, ia bahkan menelepon istrinya untuk memberitahukan kepada pendeta agar segera melangsungkan upacara kematian putri mereka, ya kematian Saraswati. Ia menganggap Saraswati telah meninggal sebagai hukuman atas perbuatan Saru yang telah mempermalukannya. Saru tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa menangis dan segera bergegas ke perpustakaan umum tempatnya bekerja. Di sana ia sibuk mencari kontrakan untuk tempat tinggalnya. Dan Inder datang sebagai pahlawan. Ia telah menemukan kontrakan untuk Saru dan ia mengantarkannya ke sana. Ia bahkan siap menemani gadis ini untuk membeli perlengkapan rumahnya. Saru kini mulai terbiasa hidup sendiri di kontrakan. Ayah Saru pun semakin membenci dirinya saat ia melihat langsung Saru dan Inder sedang berpelukan. Namun ia tak tahu apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Intinya ia semakin membenci putrinya sendiri. Saru, walaupun kini ia telah punya kontrakan sendiri, ia masih ingin kembali ke rumah dan bersama keluarganya. Inder pun bertanya, hal apa yang bisa dilakukan agar ayah Saru memaafkan putrinya itu. Gadis ini pun berpendapat bahwa ia harus menikah dengan pria yang punya kasta tinggi. Maka kemungkinan ayahnya akan menerimanya kembali. Nah, saat itu penampilan Saru masih sangat cupu. Pastinya tak akan mungkin ia dipandang oleh pria berkasta. Ia pun akhirnya dibawa oleh Inder ke salah satu makeover ternama di sudut kota. Ya, akhirnya Saraswati cupu telah berubah menjadi seorang gadis cantik. Melihat wajahnya yang kini telah cantik rupawan, Saru berkeinginan untuk menemui keluarganya di rusun. Inder yang kasihan dengan Saru pun menuruti kemauan gadis cantik ini. Mereka pun tiba di depan rumah Saru, namun apa yang mereka temukan? Orang-orang sedang beribadah dan foto Saru terlihat diberi karangan bunga. Ya, mereka telah melangsungkan upacara kematian Saru. Hati gadis ini sangat hancur. Ia pun berlari ke bawah dan menangis. Namun ia kembali menguatkan dirinya. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia akan mendapatkan pria bertitel dan ayahnya pasti akan menerima ia kembali. Dan pastilah karangan bunga di fotonya akan dibuang oleh sang ayah. Saru pun memulai harinya dengan rupa yang baru. Saraswati, gadis yang kini diincar oleh Abimanyu, pria berpendidikan yang selama ini ia taksir. Penampilan terbaru Saru benar-benar memikat hati pria tampan ini. Bahkan, ia dengan berani berkata bahwa ia ingin menikahi Saru.
Gadis ini tentunya sangat bahagia saat mendengarkan hal itu. Ia pun segera memberitahukannya kepada Inder, dan Inder hanya berkata, "Terima saja." Namun saat itu, tatapan Inder telah berbeda. Sepertinya ia tidak terima akan hal itu. Saru pun kini telah dekat dengan Abimanyu. Mereka merayakan ulang tahun bersama dan telah merencanakan pernikahan. Gadis ini tampak sangat bahagia. Ia sampai-sampai tidak memperhatikan bahwa Inder terluka. Sangat terluka melihat itu. Tibalah hari pernikahan, Saru tak punya pendamping karena ayahnya masih tak mau menerimanya. Akhirnya ia meminta tolong kepada Inder untuk mengantarkannya ke KUA. Tiba di sana, gadis cantik ini pun menunggu kedatangan pihak pria, ya, Abimanyu. Waktu berlalu cukup lama, hingga orang-orang di KUA sudah mulai nyinyir. Jangan-jangan si pria kabur, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Akhirnya Saru meminta Inder membawanya ke rumah Abimanyu. Ia ingin meminta penjelasan. Tiba di sana, Abimanyu pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tak mendapatkan restu dari sang ayah. Ya, karena dalam keluarganya, Saraswati sudah dianggap meninggal dunia. Saraswati kembali menangis, ia pun segera meninggalkan tempat itu. Dan Inder, pria ini tetap ada dengannya. Ia mengikuti gadis malang ini. Kali ini Saru pergi ke hotel tempat yang seharusnya jadi tempat dia dan Abimanyu berbulan madu 2 hari ke depan. Namun kali ini ia terpaksa harus menggunakan fasilitas itu dalam keadaan hatinya yang sangat hancur. Kembali lagi, Inder setia menemaninya. Pria ini benar-benar merasa hancur saat melihat Saraswati menangis. Saru yang mungkin saat itu merasa jadi beban bagi Inder dan juga disia-siakan oleh Abimanyu, memilih untuk kabur. Ia merasa tak enak hati dengan Inder dan ia merasa Inder terlalu sempurna untuk dirinya. Pria ini pun mencari keberadaannya dan ia akhirnya menemukan Saru. Ia membujuknya untuk pulang dan setelah usaha yang cukup menguras air mata, akhirnya Saru memeluknya. Namun kali ini, tampaknya Saru tak berdaya. Inder pun menyadari hal itu. Saru tak sadarkan diri dalam pelukannya. Ia segera membawa Saru ke rumah sakit. Inder sangat terkejut mendengar diagnosa penyakit yang dialami gadis ini. Hatinya semakin hancur. Malam harinya ibu Saru menemui pria bertato ini. Ia meminta tolong untuk Inder memberikan undangan pernikahan Kaufari. Namun mereka sadar bahwa Saru tidak akan dapat hadir di sana. Inder pun membuat inisiatif memasangkan CCTV di ruangan tempat pernikahan adik Saru. Hari pernikahan pun tiba, Saru tampak sangat bahagia ketika ia akhirnya bisa menyaksikan pernikahan Kaufari. Ya, walaupun lewat televisi dan bahkan jarum gantung harus menempel di pergelangan tangannya. Dan hari itu juga Inder akhirnya memberanikan diri melamar gadis ini. Namun Saru menolak dia. Saru tak mau dinikahi hanya karena kasihan. Dan Saru pun pulih. Ia kembali melakukan aktivitasnya. Saat sedang bekerja, ia teringat dengan pertemuannya dengan Inder pertama kali di perpustakaan. Saat pria ini memintanya untuk mencarikan buku yang cocok dibaca oleh orang yang baru keluar dari penjara. Saru segera mencari buku itu. Ia pun menemukannya. Ia tersenyum dan membuka halaman buku itu. Ia menemukan sebuah kertas terselip. Lalu Saru pun membacanya. Dan seketika ia terkejut bahwasanya pria itu mencoba untuk berkenalan dengannya. Saru semakin penasaran, ia pun kembali mencari buku-buku lain yang pernah dipinjam oleh Inder. Dan satu persatu pesan dari Inder pun ia temukan. Hingga yang terakhir Inder menyelipkan nomor HP-nya. Ia pun segera menelepon pria ini. Kala itu Inder tengah diburu oleh polisi karena membuat kegaduhan. Dan Inder berusaha berlari menuju perpustakaan di mana Saraswati bekerja. Ketika mereka bertemu, Saru segera mencecar Inder dengan berbagai pertanyaan.
termasuk saat Inder membiarkannya menikah dengan Abimanyu. Dan akhirnya ia pun meminta pria itu untuk menikahinya. Inder yang mengetahui bahwa gadis yang ia cintai itu sedang mengidap tumor ganas. Hanya ingin memberinya yang terbaik di sisa umurnya. Ia segera menemui orang tua Saru dan ia memberitahukan kepada mereka bahwa Saru dan Inder akan segera melangsungkan pernikahan. Awalnya ayah Saru menolak dengan keras untuk menghadiri acara itu. Namun saat Inder memberitahukan tentang penyakit yang dialami oleh Saru, akhirnya ayah Saru hanya bisa terdiam. Hari pernikahan pun tiba. Saru terlihat sangat cantik dengan sari merahnya. Ia dan Inder kini telah tiba di KUA. Mereka akan melangsungkan pernikahan. Namun, tiba-tiba ayahnya Saru dan ibunya muncul. Ia benar-benar kaget dengan hal itu. Namun ia sangat senang dan terharu. Ia segera menghampiri ayahnya dan memeluknya. Ia memohon restu dari sang ayah. Awalnya sang ayah memberinya pilihan antara dirinya atau Inder. Dan Saru, ia memilih ayahnya. Inder sempat merasa sedih dengan pilihan itu. Namun ia hanya diam. Siapa sangka akhirnya sang ayah merestui pernikahan keduanya. Ia menilai bahwa Inder sangat tulus mencintai putri mereka. Tibalah saatnya untuk menandatangani surat nikah. Saru sudah mulai merasa pusing, namun ia memaksakan untuk menyelesaikan itu. Dan tepat setelah ia selesai menandatangani surat nikah, darah pun mengalir dari hidungnya. Segera Inder membawanya kembali ke rumah sakit. Keadaan semakin memburuk, dokter telah memberitahu bahwa waktu Saraswati sudah tak lama lagi. Mendengar itu hati mereka benar-benar hancur. Terlebih Inder, yang akhirnya hanya bisa menemani perempuan yang kini telah sah menjadi istrinya itu, terbaring lemah di rumah sakit. Dan tibalah saatnya, Saru pun mengembuskan nafas terakhirnya. Inder sebagai suami yang sangat mencintainya, ia pun memakamkan mayat istrinya di villa tempat tinggalnya yang jauh dari keramaian. Itu adalah tempat peristirahatan yang pernah diminta oleh Saru, di mana ia akan menyambut Inder nantinya setiap kali pria itu datang, dengan taburan bunga dari pohon di mana ia dimakamkan.